ya ada pesan lah bagaimana Pak Indra tolong dibantu BRI untuk bisa membenahi IT dan juga transformasi digital. 2 tahun aja ya gitu. 2 tahun. Saya juga bingung 2 tahun cukup atau enggak gitu. Tapi yang nyata begitu di masyarakat ada 3 yang kelemahannya ya. Dulu kita sebut dengan LOT. LOT. Lemot, lemot, offline sama time out gitu. Tugasnya 2. Satu bertobat gitu. Bertobat. Membenahi IT-nya supaya mengejar ketertinggalan dan berbuat baik tetap kan. Ya tetap harus ada hal baru yang inovasi yang dikembangkan. Halo teman-teman Karsa, selamat datang kembali ke YouTube channel Daya Karsa. Hari ini kita akan melanjutkan part kedua dari diskusi kita dengan Pak Indra Utoyo, ex-direktur Digital Banking BRI dan juga subject matter expert kami di Daya Karsa. Jadi memang di sesi kali ini Pak Indra akan menceritakan lebih lanjut tentang bagaimana beliau membuat BRI menjadi lebih baik, atau seperti tadi beliau bilang bagaimana BRI bisa merubah bisnis model sesuai dengan perubahan yang terjadi di industri perbankan. Oke, mungkin mari kita lanjutkan. Nah, boleh nggak tolong diceritain kira-kira apa sih yang Pak Indra lakukan di BRI pada saat BRI merubah bisnis model, atau tadi Pak Indra sebutnya BRI ingin berbuat baik. Itu menarik sekali. Bisa jadi kan tadi ada yang bertobat itu mungkin di foundation dari IT-nya harus ditransform, dimodernize. Ya, itu kan saya rasa sebagai engine-nya bagaimana kita bisa melakukan nanti berbagai inovasi-inovasi digital. Nah, maka yang berbuat baik ini kita bicara transformasi digital. Karena ke depan ya kita udah shifting dari layanan yang tadinya sentriknya di unit kerja, tapi kan masyarakat sudah bergeser, sudah semua sentriknya di mobile device-nya begitu ya. Nah, dalam hal transformasi digital sebenarnya kan ini yang mungkin mindset yang harus tepat dulu dari awal, yaitu apa? Bahwa transformasi digital itu kan sebetulnya bukan masalah teknologinya, benar, tapi adalah bagaimana kita reimagine, kemudian juga mereposisi value proposition kita kepada customer kita supaya nanti customer jadi dimudahkan, lebih cepat, lebih baik, lebih efisien dalam hal mendapatkan layanan-layanan bank dan keuangan. Nah itu, jadi esensinya dari situ. Nah kemudian maka kita harus bertransformasi itu karena memang tadi obses pada customer. Nah dari situ maka ada banyak hal yang harus dirubah. Gitu. Tapi tantangannya kira-kira 3 lah. Apa aja itu Pak? 1 udah pasti talent. Nah kebayang tuh susah. Iya, karena era IT sama era digital beda. Gitu kan. Jadi kedua adalah masalah culture-nya. Digital culture itu beda. Ketiga masalah resources-nya. Resources itu maksudnya infrastruktur? Iya, karena kita kan bank legacy, bank tua, itu kan infrastruktur yang masih monolitik, sistemnya udah lama, legacy IT-nya. Sementara kita berhadapan dengan teman-teman fintech yang begitu lincah, begitu cepat gitu. Jadi 3 hal itu sebenarnya intinya, jadi PR untuk transformasi digital yang harus disiapkan ya. Jadi di aspek talent itu ada 3 aspek yang harus dipikirkan. Ada 3 lagi aspek? Iya, 1 bicara kompetensinya baru. Ya kita nggak lagi bicara database, bicaranya sekarang ya database masih tetap, tidak hanya database, tapi bicaranya data science, data engineering, data analitik, hal yang baru lagi. Nanti begitu kita masuk kepada sistem sebuah layanan digital, terus bicaranya sekarang UI UX, user experience. Kalau ribet langsung nggak dipakai. Warnanya jadi masalah. Itu kan sebuah disiplin baru ya, UI, design, user experience. Terus kita bicara nanti infrastruktur. Infrastrukturnya harus sangat highly configurable, harus sangat bisa adapt dengan kebutuhan baru. Itu udah bicaranya nanti menggunakan arsitektur yang sudah harus beda ya, microservices, kemudian cloud kan, cloud supaya lebih cepat dalam hal on demand. Terus resiko-resiko digitalnya makin besar. Security ya, cyber security. Itu jadi itu kompetensinya baru. Kemudian prakteknya juga baru. Karena prakteknya sekarang harus jadi kita sekarang mantannya harus cepat kan. Bagaimana kita cepat tapi juga robust gitu ya. Jadi pakai model-modelnya sprint. Jadi tidak lagi bicara big bang, kita bicara feature by feature, tapi sering gitu, diiterasi, validasi, perbaiki terus gitu, dan di launching satu by satu. Dengan kemudian
model disiplin yang lebih agile, kemudian sistem yang lebih menyatu antara development dengan operation, nggak lagi terpisah. Menggunakan big data itu praktisnya bagus, tapi juga yang paling penting mindsetnya. Mindsetnya tadi memang harus sangat obses pada customer centricity, kemudian continuous, ada ownership, jadi ada obses, jadi merasa miliki ini sebagai sesuatu yang dari pagi sampai tidur lagi tuh mikir itu supaya tetap bisa. Itu 3 hal itu yang saya rasa dirubah dari si talent dan culture-nya. Nah, itu di talent-nya. Kemudian di culture-nya sekarang sudah karena customer centric, silo-silo harus nggak boleh ada. Harus sudah obsesnya kepada customer. Sehingga division blok-blok Chinese wall-nya harus runtuh semua. Terus harus berani melakukan eksperimen karena kita nggak semuanya pasti apa yang kita bilang bagus di atas kertas itu kan harus validasi kepada customer. Begitu dia ngasih respon nanti kan harus cepat. Makanya kita lihat di App Store kan tiap 2 minggu ada aja di update. Seperti itu. Dari sisi culture-nya kolaboratif, berani melakukan eksperimen, itu yang dari si culture-nya. Kalau dari resources-nya, ya yang tadinya kan bicara sistem core banking yang monolitik, semuanya di situ, menjadi sistem yang nantinya dibikin dalam bentuk rak-rak gitu. Ada yang di front end, ada yang di middle end, ada yang di back end begitu. Kemudian masuk ke micro services di mana sistemnya dibikin granular sehingga nanti sangat orkestratornya akan bisa melakukan konfigurasi atau composability yang lebih mudah untuk nanti mendukung inovasi di depan dari bisnis. Itu saya rasa di culture. Sehingga saya fokus di mana? Saya fokus di 5 hal. 5 hal. Jadi untuk menjawab 3 itu ya. Untuk menjawab isu talent tentu pertama adalah customer centric mindset. Dengan tadi 3 hal tadi ya. Ya kompetensinya, kemudian praktisnya, mindsetnya. Kemudian untuk sisi culture-nya saya fokus di 2 hal. Satu di data driven culture ya. Jadi semua harus obses pada research, obses pada data. Jadi nggak sembarangan nggak bisa. Jadi kalau kita memperbaiki karena ada feedback, kita dikomplain yang ini, kita diapresiasi yang ini, itu kan sesuatu yang harus. Kemudian kita membuat jadi dalam hal keputusan itu akan jauh lebih baik, lebih efisien karena basicnya data driven. Yang kedua, culture-nya harus sangat adaptif. Jadi menjadi governance-nya menjadi adaptive governance namanya. Jadi governance yang harus bisa cepat gitu, tapi stable. Ini kan paradoks ya. Gimana kita bisa cepat tapi stabil? Nah itu tuh kayak gimana caranya tuh? Nah itu memang harus menggunakan teknologi yang nanti akan menjahit itu semua. Sehingga kesalahan pakai robot, pakai automation, itu dipakai dalam hal development, dikaitkan dengan operation, dengan security-nya dalam satu sistem yang menjahit itu semua. Sehingga waktu bikin coding langsung dites, waktu codingnya ada yang quality-nya oke enggak, ada yang masih bad code atau apa, perbaiki, testing, kemudian nanti di QA, kemudian di deploy, itu dalam satu sistem yang menyatu. Ya, sehingga cepat tapi stable ya. Nah itu di sisi culture. Nah, sekarang di sisi resource. Nah resource-nya tadi harus scalable, harus highly configurable, dan jadi sangat granular ya, modelnya harus microservice, dibikin granular supaya nanti bisa dikompos dengan lebih cepat. Itu di sisi resource-nya yang tadinya monolitik besar, itu yang harus saya keluarkan ke infrastruktur baru yang lebih modern. Yang berikutnya karena era digital ini kan saya rasa mantranya speed ya, kecepatan gitu. Kan bukan yang besar makan yang kecil, tapi yang cepat makan yang lambat. Jadi hanya kan kecepatannya makin cepat, jadi kita harus oleh karena itu keterampilan berkolaborasi menjadi kunci. Maka kita masuk namanya open innovation platform. Jadi kita membuat open banking capability yang bisa dengan cepat melakukan massive collaboration dengan partner-partner yang dulu kita nggak connect. Kita connect dengan e-commerce, connect dengan fintech payment, ride sharing, travel site dengan cepat. Itu open banking. Sehingga kita bisa, jadi kalau kita fokus pada kekuatan kita, terus berpartner dengan yang lain. Jadi kita harus begitu, nggak bisa kita kerjakan semua. Dan juga nggak bisa kita fanatik front end-nya harus kita. Front end-nya boleh siapa. Jadi gitu kira-kira 5 hal. Jadi 5 hal ya, jadi customer centric mindset, kemudian data driven, adaptive governance, kemudian flexible, scalable, serta secure platform, sama
open innovation. Open innovation. Nah, kalau tadi saya dengar secara sekilas Pak, kan salah satu hal esensialnya sebenarnya talent. Yeah. Talentnya sendiri, karena saya kebayang gitu kan, Bapak kan nggak mungkin lah merubah semua orang BRI yang tadi Bapak bilang, mungkin bank sudah punya heritage sendiri gitu ya, legacy sendiri, terus Bapak mau merubah ini masuk ke dunia baru lah istilahnya. Aku kebayang tuh pasti perubahan talentanya gitu, kita nggak ngomong teknologi dulu lah, bagaimana Bapak merubah talent dan culture itu kan pasti nggak gampang ya Pak, karena mereka biasa melakukan apa, sekarang Bapak minta mereka melakukan hal yang lain. Itu boleh ceritain lebih detail nggak sedikit Pak? Oke, jadi emang kita harus punya KPI dulu ya. Maka kayak talent itu KPI-nya jelas gitu. Berapa yang disertifikasi. Gitu, karena kita nggak bisa ngarang. Saya pinter ini, kata saya kata manajernya, nggak bisa. Harus berdasarkan sebuah standar yang kita terima secara industri. Maka siapa yang harus sertifikasi di bidang data analytics, siapa yang sertifikasi di bidang software development, ya, siapa yang sertifikasi di bidang QA, di bidang cyber security, itu harus dibuat dan semua harus punya target untuk mensertifikasi timnya, sehingga mereka berlomba-lomba untuk punya memenuhi KPI itu. Itu kan dipaksa, tapi lama-lama harus jadi kebutuhan. Itu. Jadi kompetensi itu saya bangun dengan model sertifikasi yang memang sudah future bicaranya, future competence. Ya. Nah, kemudian dari sisi lain juga setelah KPI-nya ada, inisiatifnya juga jelas gitu ya. Maka culture-nya harus dibangun, namanya culture activation-nya. Karena untuk mencapai KPI itu gimana cara berperilakunya, itu yang dibangun. Dan ini ternyata paling penting, gitu. Nah, saya bangun yang namanya culture activation, great spirit-nya ya, saya sebut dengan impactful simplicity. Impactful, nah, simple tapi impactful. Nah, jadi itu sebuah mindset yang berpikir bahwa setiap insan IT dan digital itu adalah orang-orang yang people of impact, orang-orang yang bikin impact. Jadi mereka apa yang dilakukan ini create impact nggak? Jadi jangan tadi bikin nggak jelas buat apa, itu nggak boleh. Jadi dia harus selalu bertanya, karena waktu dia sama berharganya dengan waktunya orang bisnis. Jangan sampai kita melakukan yang sia-sia, yang sebetulnya nggak clear apa impact yang akan kita buat. Nah, jadi impactful simplicity seperti itu sebagai spiritnya. Nah, kemudian dibikinlah 3 ritual atau habit yang kita bangun. Saya sebut dengan arti gini, kalau secara esensi ya, saya ingin teman-teman semua melakukan hal yang benar. Dengan cara yang baik, hasilnya harus indah. Gitu. Benar, baik, indah. Benar, baik, indah. Jadi benar dulu. Benar itu selalu bertanya, yang saya lakukan ini sesuatu yang create value nggak? Sesuatu yang membuat impact nggak? Membuat artinya sesuatu yang di-appreciate customer nggak? Itu pertama harus itu dulu. Yang kedua baru kita bicara implementasinya harus baik. Baik itu dia selalu nggak pernah berhenti menggunakan metode-metode yang terbaik. Kemudian selalu sudah menempatkan trust at the center dari setiap desainnya. Kemudian constant learning, nggak pernah berhenti. Jadi nggak pernah merasa sudah bagus, selalu merasa kurang untuk selalu di-revamp terus metodologinya. Itu di sisi, nah hasil yang terakhirnya adalah harus indah, ya harus simple, harus koheren, harus kolaboratif dengan yang lain. Sehingga hasilnya betul-betul sesuatu yang menyenangkan, yang memudahkan. Nah itu yang, nah terus habitnya apa? Nah saya bikin, jadi namanya OMG. Oh my God. Oh my God. Jadi O-nya tuh our impact. Our impact. Jadi kita nanti jadi ada house of impact. Jadi kita pernah create impact apa untuk menciptakan pertumbuhan fee base, menciptakan saving account yang bertambah. Nah itu jadi impact yang nanti dituliskan, dipajang gitu. Oh saya bantu ini, bantu. Jadi semua orang punya impact gitu. Kehadirannya tuh betul-betul menjadi rahmat gitu. Nah yang kedua nih yang menurut saya yang kuncinya, yaitu kita sebutkan my bad. My bad itu apa ya? Kita karena gini, digital itu IT itu makin ada 2 hal. Digital itu kan memang inovasinya macam-macam dan makin memudahkan ya. Tapi kan sisi lainnya adalah scary-nya ya. Risiko-risiko digitalnya besar ya. Nah, jadi kesalahan sekecil apapun itu bisa menjadi bom waktu. Maka siapapun harus membuka sebetulnya, saya bikin kesalahan apa ya gitu, supaya jangan menjadi problem bagi yang lain atau jadi bom waktu nantinya. Karena saya belajar dari
kebetulan tim saya ada yang dari, karena kita punya satelit ya, jadi di satelit itu kalau punya checklist itu, kalau ada checklist yang nggak lulus, nggak boleh meluncur satelitnya. Nah, jadi my bad itu budaya untuk vulnerable, berlomba-lomba ngakuin kesalahan. Ini my mistake, my bad nih. Itu adalah budaya akibatnya nggak ada lagi menyembunyikan kesalahan. Justru kesalahan itu malah di-share gitu. Nah itu yang kuncinya. Jadi dari situ akhirnya semua jadi jujur untuk memperbaiki. Dan buat saya itu kan lebih penting. Buat yang penting kan bukan seberapa tingginya, tapi kita sekarang ada di mana, kita akan menuju mana. Itu yang lebih penting. Nah kalau kita nggak tahu ada di mana sekarang, ngakunya udah bagus kan bahaya tuh. Nah itu jadi my bad itulah yang membuat kita menjadi terbuka dan nanti obatnya jadi benar. Nah yang terakhir adalah kita sebut dengan Gojira, itu speed and quality, itu pakai tool Jira sehingga semua dijahit, semua tim itu dijahit sebuah sistem yang automate. Jadi yang developer connect, jadi semua bisa saling punya visibility, bisa lihat. Itu yang membuat indahnya tadi. Jadi akhirnya align. Jadi banyak jargon OMG gitu. Dan ini memang terbukti ya Pak? Maksudnya terbukti. Jadi saya, kalau sekarang saya udah meninggalkan BRI. Iya. Saya sampai artinya gini, terakhir tuh teman-teman sudah, karena semua obses dengan creating value, obses dengan impact, obses kepada customer, sehingga sebenarnya mereka tuh nggak pernah berhenti untuk mempertanyakan diri. Jadi nggak selalu merasa apalagi yang harus kita perbaiki. Nah itu kan luar biasa ya. Sehingga mereka nggak berhenti belajar. Nah, sehingga pembenahan itu sudah sebenarnya udah on track, bahwa selalu ada masalah, ada hal baru yang iyalah, dan teknologi selalu dimodernize, harus selalu nggak berhenti. Tapi yang berikutnya adalah karena biasa terbuka, dan saya sebagai leader harus mengapresiasi orang yang ini bikin salah. Lama-lama ini my bad, ini saya lama-lama yang paling salah siapa ya, direkturnya lah gitu. Jadi harus saya ambil alih itu kalau ada. Jadi keterbukaan itu harus saya sangat hargai gitu. Nah itu yang kemudian saya terus terang saya merasa bangga gitu, karena mereka tiba-tiba, karena mereka sudah dengan culture seperti itu, akibatnya apa? Akibatnya mereka sudah tahu memposisikan dirinya di mana. Jadi ada sebuah inisiatif, misalnya sertifikasi ISO 20.000, itu udah ibarat sholat itu ada yang komat, udah tahu harus berbarisnya. Itu yang culture-nya udah Bapak. Jadi yang paling mahal itu membangun culture ya. Kalau teknologi kan bisa beli ya. Iya benar. Gitu. Jadi seperti itu sih menurut saya. Dan Bapak sudah lakukan ini kurang lebih 5 tahun lah di BRI, dan ya saya juga pribadi kan memang punya beberapa saudara di kampung gitu ya Pak. Mereka ngomong kalau sekarang misalnya sama BRI mah lebih cepat karena memang punya tool. Kalau di desa tuh kalau ceria ya namanya Pak. Ada ceria untuk dia digital lending ya. Bisa langsung online, bisa apply. Bisa langsung cuma kasih lihat handphone katanya udah langsung bisa keluar. Kalau zaman dulu kan nggak kepikiran, malah orang di desa gara-gara BRI udah bisa melakukan itu. Kan? Nah tadi, jadi menjawab sebetulnya digital ini lebih cocok untuk segmen-segmen retail seperti itu ketimbang wholesale. Bener. Jadi apalagi karena BRI kan ingin makin besar, makin luas, makin dalam, ingin bisa melayani sebanyak-banyaknya, bisa melakukan transaksi sering-seringnya dengan biaya semurah-murahnya, udah pasti jawabannya digital. Makin ke dalam gitu. Pak, menarik sekali ya, tadi Bapak sudah menceritakan bagaimana langkah-langkah strategis yang Bapak lakukan di BRI untuk memperbaiki BRI menjadi lebih digital. Boleh tolong ceritakan nggak ya Pak Indra tentang tips dan juga mungkin metodologi yang Bapak gunakan gitu. Dan saya juga lihat ini ada buku Hybrid Company Model ya. Jadi memang cara menang di era digital yang disruptif ini menarik sekali, karangan langsung oleh Pak Indra Utoyo. Apakah memang langkah-langkah yang Bapak lakukan di BRI itu sudah inline atau ada metodologinya di buku ini Pak? Boleh nggak Pak tolong dielaborasikan lebih lanjut? Ya Mas Apung, jadi sebenarnya buku yang saya tuliskan ini memang apa yang saya jalani juga termasuk di BRI ya, bahwa karena kan transformasi digital itu bukan lagi pilihan ya, sebuah keharusan supaya kita tetap relevan, adapt dengan apa yang diapresiasi oleh customer kita begitu ya. Tentu teknologi sebagai oksigennya ya. Nah kalau Hybrid Company Model ingin bilang begini sebenarnya, bahwa setiap perusahaan itu harus bisa adapt, bukan sekedar inovasi ya. Karena banyak perusahaan besar itu gagal bukan karena nggak inovasi, justru mereka inovasi. Tapi yang mereka lupa itu adaptasinya. Ya kayak kita lihat misalnya Nokia inovasi, tiap 3 bulan ada tuh. Tapi kan dia lupa, nggak adaptasi. Ternyata ekosistemnya sudah dirubah oleh Steve Jobs. Ya terus BlackBerry juga nggak. Tiba-tiba yang dulu kita bilang sangat inovatif,
terus kemudian jadi nggak relevan dan macam-macam ya. Yang kita atau Kodak gitu kan, ini inovatif kan. Nah, jadi sebetulnya saya ingin bilang kita dalam hal bagaimana kita bisa terus adapt ke depan supaya tetap relevan, bertransformasi itu sebuah keharusan. Nah, oleh karena itu saya sebut dengan hybrid itu artinya gini, kita harus bisa selalu mengkinikan. Kalau kita bicara hybrid itu bisa selalu kita harus punya keterampilan melakukan dua hal pada saat yang sama. Jadi kita harus melakukan eksploitasi dari yang ada untuk bisa tetap relevan dan juga melakukan eksplorasi, mencari area-area pertumbuhan baru, area tapping ke market yang baru dan sebagainya dengan cara-cara yang baru. Nah, hybrid component ini ingin bilang bahwa kita harus selalu punya dual track strategi. Dual track, ya. Jadi dual engine ya. Transformasikan yang sekarang saya sebut dengan digitize. Jadi yang ditransformasikan apanya? Bisnis prosesnya. Lebih efisien, lebih automate, gitu ya, menggunakan teknologi. Tapi masih produk yang sama sebetulnya, gitu ya. Itulah disebut dengan transformasi bisnis prosesnya. Bisnis proses digitize tadi ya. Digitize. Pada yang sama kita harus juga melakukan transformasi di sisi bisnis modelnya. Bisnis model baru, oke. Itu digital. Jadi digitize dan digital. Jadi digital itu emang sebenarnya bicara cari bisnis model baru. Baik. Ya. Untuk menemukan new market, revenue stream yang baru. Itu selalu harus dilakukan sehingga pada saat kita ada apa-apa dengan yang track pertama, kita sudah punya track yang kedua yang nanti mudah-mudahan akan menjadi kurva pertumbuhan baru dari perusahaan. Nah, ini yang seharusnya harus dimiliki oleh setiap kita karena selalu harus nggak boleh strategi tunggal, selalu harus punya. Ada hybrid tadi, hybrid company model. Betul. Jadi keterampilan hybrid ini saya rasa menjadi hal yang biasa ya sekarang itu, karena kita pada yang sama selalu berhadapan dengan paradoks itu. Yang tadi saya bilang harus cepat tapi stabil, gitu ya. Harus bisa rigid tapi tetap juga ada fleksibilitasnya. Jadi itu hal yang harus kita lakukan pada saat yang sama. Karena kita bukan startup. Gitu. Startup tuh dia dynamicnya, agility-nya oke. Tapi kalau perusahaan itu kadang-kadang harus ada yang agile, harus ada yang stable juga. Stable ya, dua-duanya. Nah itu, jadi harus kita mainkan secara bersama. Nah ini saya rasa konsep dasarnya seperti itu. Nah makin di situ ada framework yang kita gunakan mulai dari input, proses sampai outputnya gitu ya. Mulai dari opportunity seeking sama advantage seekingnya itu hal yang kemudian dipadukan. Ada landasan teorinya lah yang kita coba buktikan. Nah ini yang kemudian nanti antara yang diterapkan di BRI seperti itu juga. Dan sudah berhasil membuktikan dan memang mungkin nanti juga dari kami dari Daya Karsa dan Pak Indra juga. Ya, kita dengan senang hati justru kita pengen membantu perusahaan-perusahaan lain juga. Karena ini apa yang sudah ada ini kan tentu harus terus dibumikan, disesuaikan konteksnya kepada berbagai macam konteks. Tapi sebetulnya secara umum begitu. Jadi kita harus punya selalu memadukan dua paradoks ya. Kelebihan. Masuk gini, bahwa kita juga nggak fanatik semua digital. Justru kedepannya adalah physical and digital. Ya kan enggak? Kombinasi ya. Karena yang ada keunggulan-keunggulan yang melalui cara-cara yang fisikal, ada yang keunggulan melalui digital itu yang dipadukan. Gitu ya. Tradisional ada yang bagusnya, digital ada bagusnya begitu ya. Nah, itu yang harus kita padukan namanya hybrid tadi. Makanya namanya hybrid company model. Interesting. Dan ini juga dan sekarang kan Pak Indra sudah nggak di BRI ya juga mungkin bisa jadi salah satu kesibukan Pak Indra adalah bagaimana mengadvise perusahaan-perusahaan untuk membantu mereka melakukan transformasi digital. Nah tapi selain itu kira-kira rencana Pak Indra setelah Pak Indra tuh 35 tahun lebih ya di BUMN ya? 36,5 tahun di BUMN. Itu hampir kayak umur saya tuh Pak. Oh iya. Nah, tua banget gue ya. Kira-kira apa yang Pak Indra rencana lakukan setelah ini? Ya, jadi saya juga harus mengukur lah ya. Evaluasi diri juga gitu. Karena saya umur juga udah kepala 6 sekarang nih. Iya. Nggak kelihatan loh Pak Boy. Nggak kelihatan ya. Memang semangatnya masih muda terus. Ya pertama tentu saya sudah perjalanannya 36 tahun setengah di
BUMN, 15 tahun saya non-stop jadi direksi di perusahaan-perusahaan besar lah ya, Telkom, BRI. Saya merasa mungkin di sisa umur ini ya, gimana bisa sharing pengalaman kepada yang muda-muda ya. Kedua, tentu yang kalau saya ingin melanjutkan, karena berkarir itu sampai mati sih. Ya. Cuman apa yang ingin saya bisa lakukan berkarya ini ya tentu ya yang masih sejalan dengan passion saya, yang apa yang sudah saya invest selama ini ya di bidang teknologi, di digital, di sistem keuangan. Nah ini mungkin yang saya akan terus lanjutkan, tapi tentu dengan konteks-konteks baru ya yang lebih relevan untuk ke depan. Kira-kira gitu sih. Siap. Oke, terima kasih Pak Indra. Sama-sama. Teman-teman Daya Karsa, tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali insight dan pengalaman menarik yang diceritakan oleh Pak Indra Utoyo pada saat beliau mengawali transformasi digital di Bank BRI. Dan juga kita tahu ada buku ini ya, Hybrid Company Model, bagaimana memang perusahaan bisa menang di era digital yang disruptif. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana melakukan transformasi digital atau bagaimana memang kita bisa merubah proses, culture, people, talent, dan juga mindset dari teman-teman yang ada di perusahaan saat ini, feel free untuk kontak kami di dayakarsa.com. Kami juga ada social media LinkedIn, namanya Daya Karsa juga, dan tentunya YouTube channel yang saat ini teman-teman sedang tonton juga adalah salah satu cara untuk menghubungi kami. Dan mungkin hari ini saya sudahi sampai di sini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan YouTube channel kami, karena kami akan mengundang pembicara-pembicara lainnya yang tentunya memiliki pengalaman dan juga kapasitas tidak kalah dengan Pak Indra Utoyo. Jadi mungkin itu saja saya sudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.